Baik, kita bertemu kembali dalam materi aljabar linear. Hari ini kita akan coba mempelajari bagaimana menentukan perhitungan determinan sebuah matriks. Kali ini kita akan menggunakan menentukan determinan matriks dengan menggunakan metode CIO. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana menentukan determinan dengan menggunakan metode minor. Oke, metode CIO adalah sebuah penentuan determinan matriks yang dapat digunakan pada matriks dengan berbagai dimensi atau ordo. Berapapun dimensinya atau berapapun ordonya bisa dicari determinannya dengan menggunakan metode CIO. Tetapi ada syaratnya bahwa jika kita ingin menggunakan metode CIO, maka nilai matriks yang berada pada kolom pertama dan baris pertama disyaratkan tidak boleh 0. Ketika nilai pada elemen kolom pertama dan baris pertama bernilai 0, maka dengan sendirinya metode CIO tidak bisa digunakan. Kenapa tidak bisa digunakan? Karena metode CIO akan menggunakan nilai pada elemen pertama dan baris pertama tersebut menjadi sebuah patokan. Bisa terlihat di sini. Di sini ya terlihat dalam slide-nya ada elemen A11 di sini. Dia akan menjadi patokan, okay, dan menjadi pembagi pada metode CIO ini. Okay. Jadi, kenapa metode CIO mensyaratkan nilai A11 atau nilai pada kolom pertama dan baris pertama tidak boleh 0 karena dia akan dijadikan patokan dan juga dijadikan sebagai pembagi. Oke. Nah, jadi untuk selanjutnya pada metode CIO sendiri dia akan mempunyai kurang lebih pola seperti yang terlihat. Nilai 1 ini akan menjadi tetap dibagi dengan nilai pertama, nilai pada baris pertama dan kolom pertama berpangkat N dikurangi 2. Apa itu N? N di situ adalah ordo matriks. Jika ordo matriksnya adalah 3 kali 3, maka N-nya bisa diganti dengan 3. Jika ordo matriksnya adalah 4 kali 4, maka N-nya bisa diganti dengan 4 dan seterusnya. Oke, selanjutnya di dalam metode CIO sendiri kita akan membuat sebuah sub-sub determinan berderajat 2 seperti yang terlihat di sini dengan elemen pada baris pertama dan kolom pertama akan selalu menjadi patokan. Baik, kita akan masuk ke contoh soal saja. Pada contoh soal ini, kita akan menggunakan sebuah matriks berordo 3 kali 3 seperti yang terlihat di dalam slide. Kita akan masuk ke dalam solusinya. Oke, kita akan masuk ke dalam solusinya. Cara untuk mencari determinan, sehingga kita bisa menggunakan pola yang sudah ada pada slide pertama, yaitu 1 dibagi 1. Kenapa dibagi 1? Karena diambil dari nilai pada baris pertama dan kolom pertama, angkanya 1, sehingga kita simpan di sini. Berpangkat 3 dikurangi 2. Mengapa 3? Karena 3 itu diambil dari ordonya matriks tersebut. 3 kali 3. Oke. Karena 3 kali 3, maka kita menggunakan angka 3 di sini dikurangi 2. Selanjutnya kita akan bergeser ke sub-sub determinan ini. Oke. Kita lihat yang ini, kita akan peroleh 1524 diperoleh dari mana? Angka 1524 ini diperoleh dari
angka 1 sebagai patokan tetap di sini, lalu bergeser angka 5 dan kita mengambil 24 dari sini, kita simpan menjadi subdeterminan pertama. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bergeser ke subdeterminan kedua yang ini. Tentu angka 1 diperoleh dari mana? Angka 1 diperoleh dari sini. Oke. Karena selalu menjadi patokan. Lalu angka 0 ini diperoleh dari ini, dari sini. Jadi angka 1, angka 0, sedangkan baris keduanya yang ini diperoleh dari angka 2 yang ada di bawah angka 1 di baris kedua ya. Kolom pertama baris kedua, lalu negatif 1 diperoleh dari sini. Sehingga kita mendapatkan subdeterminan yang kedua. Oke, bergeser ke bawah artinya kita pun akan bergeser tidak lagi di baris kedua, kita akan bergeser ke baris ketiga. Karena baris kedua tadi sudah kita pakai pada saat menentukan subdeterminan pada sebelum-sebelumnya. Oke, kita lihat angka pada subdeterminan ketiga yang ada di bawah, kita memperoleh angka 1 diperoleh dari sini, 5 diperoleh dari sini, 0 berarti kita sudah bergeser ke baris di bawahnya, lalu kita peroleh negatif 2 dari sini. Oke. Sehingga kita memperoleh subdeterminan yang ini. Oke, kita akan bergeser ke subdeterminan yang lainnya. Subdeterminan 1, 0, 0, 0, 0 diperoleh dari 1, 0. Karena kita sudah bergeser, angka 5 tadi sudah kita pakai, sehingga kita bergeser ke sebelah kanannya. Lalu tentu kita sudah menggunakan baris ketiga, 0 dan 0. Sehingga kita peroleh subdeterminan yang keempat. Jika kita selesaikan masing-masing determinan dari subdeterminan ini, 1, 5, 2, 4, jika kita selesaikan dengan perkalian silang, oke, 1 dikalikan 4 dikurangi 2 dikalikan 5, hasilnya adalah negatif 6. Seperti itu. Jika kita selesaikan subdeterminan yang lain, yang ini, 1, 0, 2, negatif 1, kita selesaikan dengan perkalian silang. 1 dikalikan negatif 1, 2 dikalikan dengan 0, maka jika kita ambil selisihnya, hasilnya adalah negatif 1. Oke, 1 dikurangi negatif 1 adalah negatif 1, 2 dikalikan 0 hasilnya 0, sehingga negatif 1 dikurangi 0 hasilnya negatif 1. Oke, dengan cara yang sama kita akan memperoleh hasil untuk subdeterminan ini, kita akan memperoleh hasil negatif 2. Oke. Lalu untuk subdeterminan yang ini, yang keempat, kita akan memperoleh hasil 0. Oke. Sehingga jika kita selesaikan subdeterminan yang ini, negatif 6 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Oke. Hasilnya 0. Negatif 2 dikalikan negatif 1, hasilnya adalah 2. Sehingga 0 dikurangi 2, hasilnya adalah minus 2. Maka ini adalah hasil mencari determinannya. Oke. Nah, pada contoh selanjutnya, saya akan mencoba memperbesar contoh matriks yang akan dicari determinannya. Jika di sini saya mengambil matriks 3 kali 3, maka pada contoh selanjutnya saya akan mengambil matriks dengan jumlah
ordo atau dimensi 4 kali 4 seperti yang terlihat pada slide. Oke, bagaimana cara untuk mencari determinan dengan ordo yang begitu besar tersebut? Tentu kita akan harus beberapa kali membuat sebuah subdeterminan. Oke, kita lihat sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Oke, cara untuk mencari determinannya adalah 1 dibagi 3. Angka 3 ini diperoleh dari mana? Saya perbesar. Oke, saya perbesar. Angka 3 ini diperolehnya dari mana? Oke, angka 3 ini diperoleh dari sini. Oke, saya tempatkan ke sini. Karena dia ada di elemen atau nilai kolom pertama baris pertama. Sehingga saya pindahkan ke sana. Lalu di sana berpangkat 4 dikurangi 2. Kenapa 4? Karena dia berordo 4. Oke, 4 kali 4. Sehingga saya tempatkan di bawah adalah 3 berpangkat 4 dikurangi 2. Karena ordonya 4 kali 4. Selanjutnya saya akan membuat sub-determinan. Yang ini 3, 2, 2, 3 diperoleh dari mana? 3, 2, 2, 3. Oke, dari situ. Dan jika saya cari hasil perkalian silangnya atau determinannya dengan metode Sarus, hasilnya adalah 5. Dari mana 5? 3 kali 3 hasilnya 9, dikurangi 2 kali 2 hasilnya 4. Jika dikurangkan hasilnya adalah 5. Oke, saya akan bergeser ke subdeterminan selanjutnya. Subdeterminan selanjutnya kita peroleh 3, 2, 2, 4. Seperti yang saya lingkarin. Diperoleh dari mana? 3. Karena angka 2 di baris pertama kolom kedua sudah kita gunakan, maka kita bergeser ke sini. 3, 2. Lalu baris keduanya adalah 2, 4. Maka kita peroleh seperti yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan jika kita lanjutkan, hasilnya determinan dari 3, 2, 2, 4 hasilnya adalah 8. Begitu. Oke, kita akan bergeser ke subdeterminan yang selanjutnya. Yang ini. Dari mana? 3, 4, 2, 1. Kita ambil dari sini. 3. Ingat, kolom pertama, baris pertama selalu jadi patokan dan tidak akan pernah berubah. Selalu diikutkan. Kita ambil 3. Lalu karena baris kolom kedua dan ketiga sudah kita gunakan, maka kita bergeser ke kolom keempat. Yang ini. Ya. Lalu kita gunakan masih di baris kedua. 1, 2, 1. Maka hasilnya seperti yang ada di sini. 3, 4, 2, 1. Kalau kita cari determinan selanjutnya adalah hasilnya adalah negatif 5. 3 kali 1 hasilnya 3 dikurangi 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi 3 dikurangi 8 hasilnya negatif 5. Oke, jika sudah selesai hingga ke kolom keempat, maka kita tinggal berpindah baris. Kalau tadi kita menggunakan baris kedua, sekarang kita menggunakan baris ketiga. Oke, sehingga ketika kita membuat subdeterminan selanjutnya, yang ini diperoleh dari 3, 2, kita berpindah ke baris ketiga, 3, 4. Oke, sehingga kita peroleh yang ini, yang dititikin, dipindahkan ke sini. Oke, 3, 2, 3, 4. Jika kita cari determinannya, 3 kali 4, 12. 3 kali 2, 6. 12 dikurangi 6, hasilnya adalah 6.
Oke, kurang lebih seperti itu. Dan jika kita lanjutkan ke subdeterminan selanjutnya, yang ini, oke, diperoleh dari mana? Berarti kita peroleh dari 3. Kita bergeser ke sini. 2, 3, 1. Ya, oke. 1 yang ini ya. 1. Oke. Lalu kita pindahkan ke sini menjadi subdeterminan. Lalu kita cari determinannya. 3 dikalikan 1, 3. 3 kalikan 2, 6. Berarti 3 dikurangi 6 minus 3 yang ini. Oke. Hasilnya. Oke. Langkah-langkahnya hampir sama jika kita lanjutkan. Jika kita ingin mencari subdeterminan yang ini, maka kita bergeser dari sini. 3 diperoleh dari mana? 3, 4, 3, 2. Maka kita akan peroleh 3, 4, 3, 2. Dan jika kita cari determinannya, kita akan memperoleh 3 kali 2, 6. Dikurangi 3 kali 4 adalah 12. 6 dikurangi 12 adalah minus 6. Oke, kita peroleh di situ. Oke. Selanjutnya, jika kita cari subdeterminan yang lain, kita contohkan yang ini. 3, 2, 4, 3 diperoleh dari mana? 3, 2, kita sudah berpindah baris, 4, 3. 3, 2, 4, 3. Oke, jika kita cari determinannya, maka kita akan peroleh nilainya adalah 1. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 2 hasilnya 8. 9 dikurangi 8 hasilnya 1. Dan selanjutnya. Oke, hasil akhir kita peroleh kurang lebih seperti ini. Nah, lalu bagaimana cara mencari determinannya? Untuk mencari determinannya, karena dia awalnya berordo 4 kali 4, maka kita akan menurunkan ordo tersebut sedikit demi sedikit. Yang tadinya 4 kali 4, sekarang berubah menjadi 3 kali 3. Dikalikan 1 per 9. Oke, 1 per 9 diperoleh dari mana? 1 per 9 diperoleh dari sini. Oke, 1 per 9 diperoleh dari 1 dibagi 3 pangkat 4 dikurangi 2. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, maka kita harus mengulang atau membuat iterasi perhitungan lanjutannya dengan menggunakan metode yang sama. Oke, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, untuk nilai yang ini, hasil yang ini, saya coba tulis ulang menjadi seperti ini. Oke, lalu kita coba uraikan matriks 3 kali 3 dengan menggunakan metode CIO sehingga kita sampai mendapatkan ordonya bukan 3 kali 3 tetapi sampai 2 kali 2 supaya bisa digunakan. Oke, saya akan coba ulangi dengan metode CIO. Oke, determinan 1/9. Kita tulis ulang dari sini. 1/9. Oke. Lalu kita sesuai dengan langkah-langkah metode CIO, kita buat 1 dibagi 5. 5-nya dari mana? Dari sini. Ingat, kolom pertama, baris pertama sebagai patokan. Lalu di sana ada 3 dikurangi 2. Angka 3 diperoleh dari mana? Angka 3 diperoleh dari matriks ini berdimensi 3 kali 3. Gitu ya. Sehingga di sini kita peroleh berpangkat 3
dikurangi 2. Gitu. Oke, selanjutnya kita membuat sebuah sub-sub determinan seperti yang ini. Kita peroleh dari mana? Dari 5, 8, lalu di bawahnya ada 6, ada negatif 3. Yang jika kita selesaikan, kita akan memperoleh determinannya adalah negatif 63. Oke, kita bergeser ke sebelah. Subdeterminan. Oke, 5 minus 5, 6 minus 6 diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini. 5 minus 5, 6 minus 6. Sehingga kita peroleh subdeterminannya seperti ini. Yang jika kita cari determinannya, hasilnya adalah 0. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh sub-sub determinan yang lain, seperti yang ini, dan yang ini. Kemudian kita cari nilai determinannya. Oke. Minus 8 dan minus 6. Dari sini kita tinggal menggunakan perhitungan normal seperti biasa. 1/9 dikalikan 1/5 hasilnya adalah 1/4. 1/45 maksudnya. Lalu hasil perhitungan yang ini adalah negatif 63 dikalikan negatif 60. Hasilnya ini. Lalu 0 dikalikan negatif 18 hasilnya 0. Sehingga jika kita selesaikan, ya, kita akan memperoleh determinannya bernilai 84. 84. Sehingga jika kita kembali ke slide sebelumnya, nilai determinan dari matriks ini adalah 84. Seperti hasil pada perhitungan sebelumnya. Demikian cara menyelesaikan metode CIO. Anda bisa memplay, pause sesuai dengan bagaimana Anda bisa mencerna apa yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.